Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini Saudara. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungannya selalu memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat hari ini. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ucapan bahagia yang ke-9, saudara. Karena Kristus kita dicela, dianiaya dan difitnah. Hampir semua orang suka akan pujian, saudara. Untuk itu seorang atlet melatih dirinya sebagai rupa supaya kelak bisa merebut trofi kemenangan. Seorang artis film atau musik juga sama, saudara. Melatih vokal atau aktingnya berulang-ulang. Hampir di semua bidang kehidupan, manusia berlomba-lomba hanya untuk meraih award, pujian yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Saudara dikasih nama Tuhan. Mulai dari piala, tiket wisata, keliling dunia, rumah, hingga miliaran uang, saudara. Tetapi siapa yang bersedia dicela? Siapa yang bersedia dicela? Hanya orang yang tidak waras bersedia dicela. Celah itu menyakitkan, merendahkan harga diri, membuka aib seseorang. Apalagi jika harus difitnah hingga klimaksnya dianiaya, saudara. Jangankan harus mengalaminya, mendengarnya saja kita sudah menjauh. Tapi itulah ucapan bahagia yang ke-9 dari Yesus saat berada di bukit pada hari itu, saudara. Apa yang Kristus tawarkan beda dengan yang dunia sajikan, saudara. Semakin hari dunia semakin maju dalam menggoda manusia. Jika kita tidak kokoh dalam pendirian, saudara, sekali lagi waktu bukan tidak mungkin kita terjebak. Tawaran Kristus nampaknya sakit, tidak populer, membuat kita hilang kenyamanan, saudara. Yang harus diingat, Kristus tidak pernah berdusta, haleluya. Tidak pernah juga memberikan angin surga. Kristus terkadang menyiapkan berkat dan kebahagiaan dengan berselimutkan masalah. Jangan kaget jika kita harus mengalami aniaya, saudara. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, jika dunia membenci engkau, ketahuilah bahwa ia sudah membenci aku lebih dahulu sebelum ia membenci engkau. Apa dasarnya kita tetap diminta berbahagia sekalipun dianiaya, saudara? Jika karena kita berada di pihak Tuhan, kita dianiaya. Kita menempatkan diri di pihak Tuhan, saudara. Walaupun orang memfitnah, Tuhan akan membela kita. Pada saat difitnah, Tuhan akan memperhitungkan fitnah itu sebagai upah yang besar. Orang yang memfitnah kita tidak akan lebih tinggi kedudukannya dari kita yang difitnah. Saudara, kesimpulannya jika karena Tuhan kita difitnah, dimusuhi hingga dianiaya, kita wajib berbahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus jaga hidup kita tetap setia di mata Tuhan. Sekalipun harus mengalami hal yang pahit, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan membela kita. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan. Saat hari ini
Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, dalam renungan firman Tuhan esok hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan pada tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat diberikan apa yang perlu, sukada aku bergantian memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmatnya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih, yang namanya